Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Senin 19 April tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat ini adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Mereka datang bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Maka mereka menyergap Stefanus, lalu menyerahkan dan membawanya ke hadapan Mahkamah Agama. Lalu mereka mengajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merobohkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang Mahkamah Agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu, beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia
yang telah diutus Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Makanan yang tak dapat binasa. Saudara-saudari terkasih, salah satu kecenderungan dasaria manusia pada umumnya ialah ingin mengulangi apa yang sebelumnya pernah menyenangkan dirinya. Jika seseorang pernah menikmati makanan yang enak, ia cenderung mencari kesempatan agar dapat menikmatinya lagi. Itu juga yang menjadi pengalaman orang banyak yang diberi makan oleh Yesus dalam peristiwa penggandaan roti. Pengalaman itu agaknya sangat berkesan, sehingga membuat mereka ingin mencari Yesus dan tentu saja berharap agar Yesus dapat melakukan mujizat seperti itu lagi. Itulah motivasi utama mereka dalam mencari Yesus. Saudara-saudari terkasih, namun Tuhan Yesus menangkap motivasi yang kurang baik itu. Dengan tegas, Ia menegur mereka dengan berkata, "Sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Dengan teguran itu, Tuhan Yesus bermaksud mengubah cara pandang mereka dalam memaknai mujizat yang telah dilakukannya. Bagi Tuhan Yesus, peristiwa penggandaan roti itu seharusnya ditangkap sebagai tanda yang mengungkapkan kehadiran Allah yang berbelas kasih dan memperhatikan kebutuhan hidup umat-Nya. Karena itu, yang dituntut adalah kemampuan untuk melihat tanda kehadiran Tuhan itu, serta berusaha untuk terus-menerus mencari Dia dengan iman dan kepercayaan. Itulah yang ditegaskan Yesus ketika Ia berkata, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu." Bagi Yesus, iman dan kepercayaan akan Dia adalah makanan rohani yang tak dapat binasa dan yang akan memberi hidup serta kesegaran bagi setiap orang sampai hidup yang kekal. Mereka yang hidup dengan makanan rohani seperti itu akan terdorong untuk dalam keadaan sesulit apapun tetap teguh mewartakan Kristus yang diimaninya kepada orang lain, seperti yang ditunjukkan oleh Santo Stefanus dalam kesaksiannya. Saudara-saudari terkasih, sebagai seorang pengikut Yesus, kita perlu mengetahui tentang apa yang menjadi motivasi dan mendorong kita untuk mencari Yesus dalam hidup kita. Apakah karena kita sekedar ingin mendapatkan sesuatu yang menyenangkan diri sesaat saja, seperti kesehatan, kesuksesan dalam pekerjaan dan usaha, atau keberhasilan dalam studi? Semua itu tentu baik dan berguna untuk hidup jasmani kita. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk terus mencari makanan yang tak dapat binasa, yaitu iman dan kepercayaan kepada Dia yang adalah sumber kehidupan kita. Mereka yang mengalami Dia sebagai sumber dan kekuatan hidup akan terdorong juga untuk memberi kesaksian meski mengalami penolakan dan tantangan. Itulah juga kesaksian yang ditunjukkan oleh Santo Stefanus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga iman dan kepercayaan kami kepadamu semakin bertumbuh dan berkembang,
Sebab itulah makanan yang tak dapat binasa, sampai kami memasuki hidup abadi bersama Dikau. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.